wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Selanjutnya itu adalah perlawanan Banten. Banten ini memiliki posisi yang sangat strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Hal ini menyebabkan Belanda ingin menguasai Banten tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya, VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Akhirnya, Banten dan Batavia saling bersaing untuk merebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, Banten sering melakukan serangan terhadap VOC. Pada tahun 1651, Pangeran Surya ini naik tahta di Kesultanan Banten. Ia bergelar sebagai Sultan Abdul Fattah yang dikenal sebagai Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa ini berusaha untuk memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional dan menandingi perkembangan VOC di Batavia. Maka, ia melakukan beberapa kebijakan mengundang para pedagang Eropa lain seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis. Selain itu, mengembangkan hubungan-hubungan dagang dengan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Atas perkembangan yang terjadi Banten ini tidak disenangi oleh VOC. Oleh karena itu, untuk melemahkan Banten, VOC sering melakukan blokade seperti yang ada di Jungjung Cina, dan kapal-kapal dagang dari Maluku dilarang oleh VOC meneruskan perjalanan menuju Banten. Sebagai balasan, Sultan Agung mengirim beberapa pasukan untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia. Selain itu juga, Banten melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanaman tebu yang dimiliki oleh VOC. Akibatnya, hubungan antara Banten dan Batavia ini semakin buruk. Untuk memperkuat kedudukan Batavia, maka Belanda mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti benteng Norwich. Sementara, Sultan Agung memerintahkan untuk membangun saluran irigasi yang membentang dari Sungai Ujung Jawa sampai Pontang. Pada masa pemerintahan Sultan Agung ini, banyak dibangun saluran air atau irigasi yang berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian dan memudahkan transportasi perang. Oleh sebab itu, ia digelari sebagai Sultan Agung Tirtayasa. Maksud dari Tirta ini adalah air. Di tengah mengobarkan semangat anti VOC, pada tahun 1671, Sultan Agung mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Qahar sebagai Raja Pembantu atau Sultan Haji. Sultan Haji ini bertanggung jawab urusan dalam negeri, sedangkan Sultan Agung bertanggung jawab urusan luar negeri dibantu oleh putranya yaitu Arya Purbaya. Hal ini ternyata tercium oleh pihak VOC yaitu Wiscev. Ia kemudian mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan yang terdapat di Banten tidak dipisah-pisah dan jangan sampai kekuasaan jatuh ke tangan Arya Purbaya. Karena hasutan tersebut, Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya. Tanpa berpikir panjang, Sultan Haji segera membuat persengkongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Dalam persengkongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji merebut Kesultanan Banten tetapi dengan 4 syarat. Yang pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Yang kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan pedagang Persia, India, dan Cina. Yang ketiga, Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji. Dan yang terakhir, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Isi perjanjian tersebut ternyata telah disetujui oleh Sultan Haji. Pada tahun 1681, VOC dan Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai dan Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan. Sultan Agung Tirtayasa kemudian membangun istana yang baru berpusat di Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa berusaha merebut kembali Banten dari tangan Sultan Haji. Pada tahun 1682,
pasukan Sultan Agung Tirtayasa berhasil mengepung istana Surosowan. Sultan Haji terdesak segera meminta bantuan VOC. Kemudian datanglah bantuan tentara VOC di bawah pimpinan Franz Koitach. Pasukan Sultan Agung Tirtayasa dapat dipukul mundur dan terdesak hingga ke benteng Tirtayasa. Benteng Tirtayasa juga dikepung oleh VOC sehingga Sultan Agung Tirtayasa akhirnya berhasil meloloskan diri bersama putranya Pangeran Purbaya ke hutan Lebak. Mereka melancarkan serangan sekalipun dengan bergerilya. Sultan Agung berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat yang akhirnya pada tahun 1692 Sultan Agung Tirtayasa wafat di tangan Batavia. Meskipun Sultan Agung Tirtayasa wafat, perlawanan rakyat Banten terhadap VOC terus berlangsung. Pada tahun 1750 berkorban perlawanan yang dipimpin oleh seorang ulama yaitu Kitapa. Pada bulan November 1750, gabungan pasukan VOC dan tentara kerajaan berhasil dihancurkan oleh pasukan Kitapa dan didukung oleh seorang pangeran yang bernama Ratu Bagus. Namun, pada tahun 1751, VOC mengerahkan pasukan gabungan yang jumlahnya sangat besar mencapai 1250 personil untuk mengepung pasukan Kitapa dan Ratu Bagus, sehingga Kitapa dapat didesak oleh VOC. Namun, Kitapa dan Ratu Bagus dapat meloloskan diri dan pergi ke hutan. Selanjutnya adalah perlawanan Goa. Perlawanan Goa ini salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusatnya ini berada di Somba Opu, sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Somba Opu ini senantiasa terbuka untuk siapa saja. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota tersebut, seperti Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Kerajaan Goa ini anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Masyarakat Goa ingin hidup merdeka dan bersahabat kepada siapa saja tanpa adanya hak istimewa. Dari hal tersebut, kerajaan Goa mempunyai prinsip, yaitu tanahku terbuka bagi semua bangsa. Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikannya untuk semua manusia, dan laut adalah milik bersama. Dengan prinsip tersebut, Goa cepat berkembang. Pelabuhan Somba Opu memiliki posisi yang sangat strategis dalam jalur perdagangan internasional. Pelabuhan Somba Opu telah berperan sebagai bandar perdagangan, tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat atau sebaliknya. Dengan melihat peran dan posisinya yang sangat strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Somba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Untuk itu, VOC harus dapat menduduk kerajaan Goa. Berbagai upaya untuk melemahkan posisi Goa terus dilakukan. Seperti pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Somba Opu, tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Raja Goa, Sultan Hasanuddin, ingin menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif itu. Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Beberapa benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai. Beberapa sekutu Goa mulai dikoordinasikan. Sementara itu, VOC mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa. Politik David Impera mulai dilancarkan, seperti VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Arupalaka. VOC begitu bernafsu untuk segera dapat mengendalikan kekuasaan di Goa. Oleh karena itu, pemimpin VOC, Gubernur Jenderal Matsukar, memutuskan untuk menyerang Goa yang dipimpin oleh Cornelis Jenszoon Spilman yang diperkuat oleh pengikut Arupalaka dan ditambah orang-orang Ambon di bawah pimpinan Jonker van Manipa.
Kekuatan VOC ini menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru. Beberapa serangan dari VOC berhasil ditahan pasukan Hasanuddin. Tetapi dengan pasukan gabungan disertai pasukan peralatan senjata yang lebih lengkap, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bangoya pada tanggal 18 November 1667. Isi dari perjanjian tersebut adalah, yang pertama, Goa harus mengakui hak monopoli VOC. Yang kedua, semua orang Barat, kecuali Belanda, harus meninggalkan wilayah Goa. Yang ketiga, Goa harus membayar biaya perang. Namun, Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian tersebut karena isi perjanjian tersebut sangat bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau Makassar. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC. Tetapi perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian tersebut. Bahkan benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan diserahkan kepada VOC. Dengan ditandatangani perjanjian itu, justru melahirkan diaspora perdagangan bagi orang-orang Bugis dan Makassar. Mereka tidak memperdulikan monopoli yang dipaksakan oleh VOC. Yang keenam, rakyat Riau angkat senjata. Saat VOC mulai berhasil menanam pengaruhnya di Riau, kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh ambisi monopoli dan tindakan sewenang-wenangan VOC. Oleh sebab itu, beberapa kerajaan mulai melakukan perlawanan. Salah satunya adalah perlawanan di Riau yang dilancarkan oleh kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah memimpin rakyatnya untuk melakukan VOC pada tahun 1723 sampai 1744. Setelah berhasil merebut Johor, lalu ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan ini, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Melaka. Dalam suasana konfrontasi dengan VOC, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah wafat. Sebagai gantinya, pada tahun 1746 sampai 1760 diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah. Sebagai komando perangnya adalah Raja Indra Pahlawan. Pada tahun 1751, perang berkobar melawan VOC. Sebagai strategi menghadapi serangan Raja Siak, VOC berusaha memutuskan jalur perdagangan menuju Siak. VOC mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Gunung yang berada di muara Sungai Siak. Sebagai pemimpin pasukan, dipercayakan kembali kepada Raja Indra Pahlawan dan Panglima Besar Tengku Muhammad Ali. Dalam serangan ini diperkuat dengan kapal perang yaitu Harimau Buas yang dilengkapi dengan lanser serta perlengkapan perang secukupnya. Pada tahun 1752 sampai 1753 terjadinya pertempuran sengit di Pulau Guntung. Melihat situasi yang sengit itu, kedua panglima perang Siak menyerukan pasukannya untuk mundur kembali ke Siak. Tan Siak bersama para panglima dan penasehatnya mengatur siasat baru. Dapatlah sebuah ide, yaitu mengajak VOC untuk berdamai yang dikenal dengan nama Siasat Hadian Sultan. Sehingga pada saat perundingan damai dengan VOC
yang dilakukan di Loji di Pulau Guntung itu kesempatan rakyat Riau untuk memukul habis para petinggi VOC. Akhirnya, rakyat Riau memperoleh kemenangan dari VOC. Yang ketujuh, orang-orang Cina berontak. Awal mulanya, orang-orang Cina datang ke Batavia pada abad ke-5 dan sudah mengadakan hubungan dagang ke Pulau Jawa. Pada masa kerajaan-kerajaan, banyak pedagang Cina yang tinggal di Indonesia di daerah pesisir, dan bahkan banyak yang menikah dengan penduduk Jawa, khususnya di daerah Batavia. Pada masa VOC, banyak orang Cina yang datang ke Jawa. VOC sengaja mendatangkan orang Cina karena untuk mendukung kemajuan perekonomian. Namun, tidak semua orang Cina yang datang adalah orang kaya. Di antara mereka ada golongan orang miskin. Untuk membatasi kedatangan orang Cina ke Batavia, maka VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang yang datang atau tinggal harus memiliki surat izin yang disebut sebagai surat pas. Tetapi VOC menyelewengkan surat izin dengan membayar harga yang lebih mahal. Akibatnya, banyak orang Cina yang tidak mampu untuk membeli surat izin tersebut atau bisa disebut sebagai pungli. Jika orang Cina tidak memiliki surat tersebut, maka orang-orang Cina akan ditangkap dan dideportasi ke negaranya atau dipekerjakan di kebun-kebun pala milik VOC yang ada di Sri Lanka. Oleh karena itu, orang Cina membentuk gerombolan untuk memberontak VOC. Pada tahun 1740, terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh orang Cina. Oleh karena itu, para serdadu VOC mulai melakukan sweeping memasuki rumah-rumah orang Cina dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Cina yang ditemukan di setiap rumah. Orang-orang Cina yang berhasil melarikan diri melakukan perlawanan di Jawa Tengah. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Oe Pan Ko. Perlawanan orang Cina ini mendapatkan bantuan dan dukungan dari para bupati yang ada di pesisir, seperti Raja Pangku Buana II. Pada tahun 1741, benteng VOC yang ada di Kartasura dapat diserang sehingga banyak korban yang jatuh. VOC meningkatkan kekuatan dan persenjataan sehingga pemberontakan orang-orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan. Pada kondisi ini, Pangku Buana II mulai bimbang dan akhirnya melakukan perundingan damai dengan VOC. Yang terakhir ini adalah perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Perlawanan terhadap VOC kembali terjadi di Jawa. Kali ini dipimpin oleh bangsawan kerajaan, yaitu Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Raden Mas Said ini adalah putra dari Raden Mas Ria yang bergelar sebagai Adipati Arya Mangkunegara dengan Raden Ayu Wulan Putri dari Adipati Blitar. Raden Mas Said diangkat sebagai gandek keraton atau pegawai rendahan di istana dan diberi gelar sebagai Raden Mas Suryo Kusumo. Raden Mas Said kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan kenaikan pangkat, namun justru mendapatkan cerceran dan hinaan dari keluarga kepatihan. Bahkan dikaitkan dengan tuduhan ikut membantu pemberontakan orang-orang Cina yang sedang berlangsung. Sehingga muncullah niat untuk melakukan perlawanan terhadap VOC. Ia diikuti oleh Raden Sutawijaya dan Surya Diwangsa pergi keluar kota untuk menyusun kekuatan. Oleh para pengikutnya, Mas Said diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Senopati Sudibyaningprang. Hingga kini, sebutan Mas Said yang sangat terkenal di masyarakat yaitu Pangeran Sambar Nyawa. Perlawanan Mas Said ternyata cukup kuat sehingga menjadi ancaman yang sangat serius bagi eksistensi Pangku Buana II sebagai raja di Mataram. Pada tahun 1745, Pangku Buwana mengumumkan sayembara barang siapa yang dapat memadamkan perlawanan Mas Said akan diberikan hadiah sebidang tanah
yang berada di Sukowati yang sekarang menjadi Sragen. Dengar adanya sayembara, Pangeran Mangkubumi, adik dari Pangkubuwana II, ingin mencoba sekaligus menakar seberapa jauh komitmen dan kejujuran Pangkubuwana II. Pangeran Mangkubumi berhasil memadamkan perlawanan dari Mas Said. Ternyata Pangkubuwana II ingkar janji karena bujukan dari Patih Pringgalaya. Pangkubuwana II tidak memberikan tanah yang telah dijanjikannya. Terjadilah pertentangan antara Raja Pangkubuwana II yang didukung oleh Patih Pringgalaya dengan Pangeran Mangkubumi. Tiba-tiba, dalam pertempuran terbuka di istana itu, Gubernur Jenderal Van Imhoff mengeluarkan kata-kata yang menghina dan menuduh Pangeran Mangkubumi terlalu ambisi mencari kekuasaan. Hal ini sangat mengecewakan Pangeran Mangkubumi, sehingga Mangkubumi meninggalkan istana dan mengadakan perlawanan terhadap VOC. Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya pertama kali pergi ke Sukowati untuk menemui Mas Said. Kedua pihak bersepakat untuk melawan VOC. Mangkubumi dan Mas Said sepakat untuk membagi wilayah perjuangan. Raden Mas Said bergerak di bagian timur, sedangkan Mangkubumi konsentrasi di bagian barat. Tahun 1749, dalam suasana perang sedang berkecambuk di berbagai tempat, terpetik berita kalau Pakubuwana II jatuh sakit. Dalam keadaan sakit ini, Pakubuwana II terpaksa harus menandatangani perjanjian dengan VOC. Pada tanggal 11 Desember 1749, antara Pakubuwana II yang sedang sakit keras dengan Gubernur Baron van Hohendorf sebagai wakil VOC.